Halo guys, selamat siang menjelang sore. Aduh, hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 2 ya. Tepat 3 bulan, tepat bulan keempat deh, sorry. Tepat ke bulan keempat gua pakai mobil BMW 318i tipe E46 dengan mesin M43. Nah, gue mau sharing nih gimana rasanya pakai nih mobil setelah 4 bulan pakai, ya kan. Sebelumnya kalau bagi yang belum kenal gue, nama gue Rudi, tepatnya yang orang kenalnya Papi Botak, gitu kan. Ini gue pakai wig nih, bukan wig sih, ini topi sebenarnya. Topinya tapi kayak rambut coy, lucu ya. Gue mau sharing bagaimana rasanya make ini mobil setelah 4 bulan. Terus biaya perawatan apa yang gue lakuin, gue udah keluar berapa duit, dan bensinnya tuh gimana. Nah, gue mau sharing. Oke, sebelumnya lu orang gimana selama PSBB ini? Apa ada yang masih bekerja? Kalau gue sendiri jujur sekarang masih bekerja, tapi kerjanya ya karena gue jualan mobil sehari-harinya. Nah, jualannya sekarang lagi ngedrop banget gitu kan. Dropnya pakai banget. Ibarat nih gue udah 3B nih, bokeknya berat banget. Ya, tapi ya kita jalanin sama-sama ya guys. Gue yakin bukan gue aja yang ngerasain susah kayak gini. Bukan gue aja yang ngerasain susah banget nyari duit ya. Tapi gue rasa banyak banget di luar sana juga. Dan bahkan mungkin kalau gue sebagai karyawan masih agak mending lah ya, walaupun gaji gue dipotong, tapi bagi mereka yang punya usaha gitu, yang punya karyawan, mungkin mereka lebih sulit lagi. Mereka harus mikirin gimana gaji orang, bayar orang. Nah, mungkin kepusingan mereka akan lebih pusing lagi. Jadi tetap bersyukur aja bagi kalian yang masih dapat gaji, ya kan. Bagi kalian yang pengusaha atau wirausaha, tetap semangat. Ya, balik lagi, gue mau share gimana rasanya pakai ini mobil. Nah, buat kalian semua nih mungkin awam ya sama BMW. Sama gue juga bisa dibilang baru pertama kali pakai BMW, ya kan. Dulunya sih gue pernah pakai BMW, tapi itu mobil dagangan karena gue jual beli mobil juga. Gitu kan, dulu gue pakai mobil BMW. Tipenya ini persis sama. Dan ya, cuman karena makainya nggak lama, jadi gue juga nggak terlalu terkesan. Nah, ini yang mobil gue buat pakai. Jadi gini guys, gue sebelumnya pakai Innova, sebelumnya pakai mobil Jepang gitu kan. Nah, itu Innova gue udah gue jual dan gue mutusin beli mobil BMW ini. Kenapa? Gue berpikir gue mau nyari mobil yang nggak usah mahal-mahal, tapi yang penting nggak usah nyicil. Kenapa alasan gue beli mobil BMW ini? Nah, jadi gue udah nanya-nanya sama teman-teman gue yang aktif di Beamers, di BMW Club gitu kan. Mereka, gue nanya mobil apa sih kalau buat make yang hariannya enak, spare partnya nggak mahal, nggak bikin kantong jebol, dipakainya juga ya masih gaya lah, ketampanan masih naik lah 80%. Mobil apa gitu kan. Nah, mereka nyaranin ini tipe 318i E46, ya kan, yang mesinnya M43 ya, M43. Jadi kenapa seperti itu? Jadi gini, yang BMW tipe E36 katanya sekarang lagi naik daun, yang model kotak tuh. Nah, dia lagi naik daun E36. Jadi harganya katanya lagi nggak masuk akal. Masa harganya kalau yang bagus-bagus aja tuh bisa 60 juta, 70 juta. Nah, kata temen gue bilang, kalau bedanya cuma 10 sampai 30 juta ya tanggung, mendingan ngambil yang new modelnya. Dalam arti yang E46 ini, yang model bodinya, kode mesinnya masih M43. Tahunnya berapa? Tahun 2000 sampai 2001. 2002 juga ada sih model ini, tapi jarang sekali ya, kebanyakan yang versi-versi awal tahun. Nah, sisanya yang 2002 ke atas itu kode mesinnya sudah berubah menjadi N42. Nah, kalau kode mesin N42, dia memang horsepower-nya lebih gede, cuman dia lebih banyak sensor-sensornya. Jadi kata temen gue, kalau namanya mobil tua, kalau udah bicara electrical, ya ada aja ngadatnya. Jadi lebih baik pakai yang M43, electricalnya belum banyak. Oh, gue pikir ya oke juga, bener juga, mobil usia 20 tahun ya kan, ya pasti ada aja lah kalau electrical bermasalah. Nah, akhirnya gue putusin lah, gue ngambil BMW ini, ya kan.
Nah, jadi gue ceritain sedikit, gue nyari ini mobil banyak tuh. Dari harga 60 jutaan, 70 jutaan, itu banyak. Banyak banget lah di Jakarta. Tapi gue ngeliat mobil hampir 10 unit. Ya kan? Barangnya rata-rata nggak sesuai dengan selera gue. Ada yang busuk banget, ada yang ya pokoknya nggak enak lah. Karena gini, kriteria gue cari mobil ya, ini gue sharing juga. Gue kalau nyari mobil bekas tuh ya, apalagi yang udah umur 20 tahun, yang gue utamain yang pertama adalah kondisi. Gue mesin nomor 2 jujur. Kenapa gue mesin nomor 2? Nih gue jelasin. Kalau mesin dibenerin, lu pakai bayar berapapun ganti spare part udah. Mesinnya cakep lagi, keren lagi. Dari luar nggak kelihatan apa-apa, kayak nggak kenapa-napa mesinnya. Tapi yang gue utamain adalah body yang pertama. Body dalam arti kalau cetan bodo amat deh. Ya udah 20 tahun cetan mah wajar. Ya kan? Nah, yang penting tulang harus rapi. Jadi dalam arti nggak pernah kecelakaan. Jadi sealannya masih utuh, body rollnya juga masih bagus. Jadi itu yang gue utamain, tulangnya masih rapi. Nah, dan kebetulan di mobil ya cukup bagus. Nah, yang kedua adalah keoriginalan interior. Nah, ini mobil gue beli yang gue kepincut banget nih. Ini jujur ini mobil gue dapat dari Bandung, tau nggak? Gue ke Jakarta, dari Jakarta naik travel bela-belain sendirian karena teman gue nggak ada yang mau nemenin gitu kan. Sendirian, gue jalan langsung ke Bandung hari Sabtu tuh karena gue dapat infonya. Gue jalan ke Bandung, gue lihat, gue suka, langsung gue bayar. Sampai ke Bandung gue nyariin, ya kan? Karena memang di Jakarta ada, cuman nggak nemu, mungkin karena belum jodoh gue ya. Nah, singkat cerita, gue belilah nih mobil. Gue seneng ini mobil karena interior masih rapih banget. Joknya juga ini masih original fabric, masih bludru. Jadi kalau yang kebanyakan kan memang BMW ini ada yang versi yang udah kulitnya juga udah ada. Tapi kalau kulit itu rata-rata udah pecah-pecah atau udah kebanyakan dicat ulang kulitnya dicat ulang, kulit itu bisa dicat ulang, atau yang sudah retrim ulang. Retrim ulang tuh dibungkus ulang. Nah, itu gue kurang suka. Kenapa? Ya karena masih udah nggak original lah, ya kan, dan udah kurang enak. Nah, gue seneng yang fabric ini karena kalau fabric kan lu mau retrim di mana, bahan fabric ini kan jarang, kecuali ya beli copotan bisa lah, tapi ya jarang lah ada copotannya juga karena barang fabric ini juga waktu barunya keluarnya ya cukup jarang. Dan satu lagi, gue beli ini interiornya full black, full hitam. Jadi ada dua memang BMW E46 ini, ada yang dalamnya tuh ada yang grey, abu-abu. Nah, kalau punya gue ini full hitam, full black. Orang yang banyak kan orang bilangnya misalnya warna gue silver on black gitu kan, atau silver on grey. Nah, kalau gue punya silver on black, jadi dalamnya tuh hitam. Nah, ini mobil selama gue beli nggak ngerongrong, baru jajan tuh kemarin yang bener-bener dia ngerusak. Dalam arti gini ya, kan ada dua hal nih kalau perbaikin mobil kalau menurut gua, yang emang yang kita mau atau yang mobilnya udah nongol sendiri, maksudnya tiba-tiba nongol nih kerusakannya. Seperti kalau ini yang baru nongol sekali-kalinya itu adalah sensor speed ABS bagian depan kanan. Tiba-tiba mobil lagi gua pakai, tiba-tiba ABS-nya nyala. Nah, itu sensor speednya tuh, yang maksudnya tiba-tiba karena dia rusak dia langsung nongol tuh, maksudnya karena mobilnya emang rusak. Akhirnya gua ganti itulah, harganya kurang lebih 900.000. Itu pakai yang original. Ya kan. Nah, kalau yang copot yang Cina juga banyak sih, sekitar 400.000, 300.000. Tapi kalau karena gue pikir rusaknya cuma satu, ya udah gue beli original aja lah. Kalau rusaknya 4 mungkin gue beli pakai KW juga gitu kan. Tapi KW juga cukup bagus. Nah, dari sisanya yang gue beli itu dari yang keinginan gue sendiri. Kayak gue kemarin ganti fan belt, terus tensioner gue ganti-gantiin karena sebenarnya belum rusak, tapi gue pikir karena ini pakai mobil pingin lama 2-3 tahun, jadi gue ganti dulu lah biar nggak ngerongrong tengah jalan. Karena kalau sampai fan belt putus tengah jalan kayaknya ribet deh. Lu lagi pakai mobil enak-enak tapi ada ngeganggu tuh ribet. Jadi gue ganti sendiri di atas kemauan gue sendiri. Kayak oli matic gue refresh sendiri, padahal dia nggak rusak, tapi oli matic gue refresh karena biar lebih aman lah makanya. Apalagi matic 20 tahun, kita nggak tahu pemakai sebelumnya seperti apa gitu kan, lebih amannya kita ganti. Karena gue setiap beli mobil bekas selalu kita servis ulang semua, dari oli kita gantiin, semuanya kita cekin. Nah, yang belum gue ganti tuh karena kayak kanvas rem mulai, karena juga masih tebal ya. Intinya kalau yang dari rusaknya sendiri, yang mobil tiba-tiba ngerongrong gue baru itu aja, baru ABS. Sisanya nggak ada. Sisanya emang gue ganti karena gue pingin aja, gatel aja gitu kan.
Terus dari selama gue pakai, jujur ini mobil, karena ini mobil mungkin mobil Jerman pertama gue merasa ini mobil enak Pak, memang worth it banget lah. Mobil Jerman tuh beda lah sama mobil Jepang. Yaitu yang makanya banyak orang bilang nih, katanya kalau lu pakai mobil Jerman, lu udah pakai biasa mobil Eropa nih, lu tuh nggak mau pindah ke mobil Jepang, katanya sih gitu. Dan gue buktiin sih memang ya, mobil 20 tahun, buset, dibanding gue beli, harganya sama men sama Ayla Agya, jauh rasanya dibanding pakainya. Enakan ini jauh. Sama Camry aja gue masih lebih seneng ini makanya. Stability-nya, kesenyapannya, dan handlingnya. Yang gue suka banget dari BMW adalah handling. Dia lebih enak dari Mercy. Lu boleh tanya orang yang penikmat Eropa, rata-rata bilang memang Mercy itu emang enak duduk di belakang, yang depan pakai supir. Duduk di belakang enak, Mercy is the boss. Tapi kalau lu memang eksekutif muda gitu kan, mendingan lu pakai BMW. Kenapa? BMW di bawah nyetirnya lebih enak, lebih comfort, dan lu lebih pede buat ngebut-ngebutan. Gue juga suka ngebut sih orangnya, makanya gue suka banget ini mobil. Oh ya, satu lagi, waktu pas gue beli ini gue mau share soal bensin ya. Bensinnya ini, jadi gue beli itu belum gue servis, jadi mobil apa adanya. Gue beli mobil, gue inget banget waktu itu bensinnya habis. Nah, habis itu gue langsung isi full tank tuh, V-Power, ya kan, di Bandung, isi full tank V-Power. Kilometer gue reset, gue nolin. Nah, gue isi full tank V-Power itu sekitar 60 liter. Itu dari kondisi bener-bener habis, bener-bener nyala ya bensinnya. Jadi gue isi 60 liter, harganya ya 600.000 lah ya kan, harganya 9.800an waktu itu. Gue isi full tank, gue berjalan tuh ke Jakarta. Sampai Jakarta, gue isi full tank lagi, sampai luber lagi, bener-bener sampai luber. Sampai di Jakarta gue isi sebanyak 10,8 liter. Berarti exactly gue dari Bandung ke Jakarta pakai 10,8 liter. Tapi kilometer yang gue dapet, yang gue dapet di saat itu adalah 169 kilo. Ini murni asli, 169 kilo. Gue bilang berarti gue banding-banding sekitar 1:15, 1:14 coy. Menurut gue, buset, Innova gue aja nggak dapet segitu. Innova gue G-Matic bensin 2012, seirit-iritnya luar kota gue pakai 1:11, 1:12. Apakah mungkin karena gue pakai ring 18? Mungkin kali ya. Tapi segitu yang gue dapet, 1:11, 1:12, itu seirit-iritnya Innova gue. Malah gue pakai ke Jawa cuma 1:10 mentok. Nah, ini mobil bisa sampai 1:15. Buset, gue bilang. Setelah gue pelajarin, memang benar. Jadi memang ya mungkin karena karakteristiknya si Eropa juga. Memang ini mobil kalau tarikan bawahnya, wah parah, berat tarikan bawahnya. Tapi kalau udah lari, waduh enak banget. Jadi istilahnya dia pada saat starting awal, dari posisi berhenti sampai dia jalan, kalau gue lihat dari konsumsi bahan bakar per liternya, itu memang boros banget pada saat starting jalan. Itu bisa 1:5 coy, ya kan, dia langsung melejit ke 20. Nah, tapi kalau dia udah jalan, langsung tuh stabil. Apalagi lu jalannya ngebut, jalan minimal 100 km per jam aja, udah irit banget itu mobil. Bener-bener enak lah, worth it banget lah. Nah, itu pengalaman gue sih pakai setelah 4 bulan ini. Nah, dan sampai sekarang ini ya belum ngerongrong apapun. Oh, satu lagi yang ngerongrong ini nih, power window kanan. Iya benar, power window kanan itu ngerongrong, dan gue ganti dia punya regulatornya harganya 650.000, dan sekarang udah bener lagi. Dan gue tanya sama forum juga, memang penyakitnya dia di power window paling sering yang depan, kiri atau kanan. Yang kiri punya gue bagus, yang kanan masih oke. Sama apalagi ya yang ngerongrong itu, remote juga sempat bermasalah. Remote-nya nggak tahu baterainya habis. Kayaknya mungkin baterainya habis, cuman baterainya remote jadi kan original tuh, jadi emang nggak bisa dilepas baterainya. Jadi so far gue ganti, gue bikin lagi duplikat kuncinya. Itu harganya 1.200.000 untuk kuncinya. Itu dapat langsung satu set lagi. Udah, dan modulnya tuh masih aktif. Ini gue bisa buka kaca nih pakai remote. Jadi kalau BMW ini nih bagusnya, ketika lo pencet remote ditahan gitu kan, misal lo buka, kacanya turun.
nutup juga bisa pakai dari remote, nutupin kaca power window dari remote. Nah modul gue tuh masih berfungsi. Udah diisi selebihnya nggak ada lagi. Yang lain ya tinggal isi bensin aja lah. Nah ke bensinnya sendiri nih yang gue cerita. Kalau yang pemakaian gue, jujur nih, ini mobil nggak irit-irit amat juga. Tapi jujur, sebelumnya kan gue pakai Innova, ya kan. Innova itu gue isi full tank. Kebetulan Pertalite ya kan. Kalau Innova, ini gue pakai V-Power karena gue pikir ya mobil Eropa kayaknya harus pakai yang oktan besar lah. Tapi kalau gue pikir juga sebenarnya nggak harus pakai oktan besar. Kenapa? Karena ini kan mobil tahun 2000. Zaman dulu kan teknologi bensin baru berapa sih oktannya? Premix kan tahun 2000 kan, Premix paling oktan 90, Pertalite juga bisa harusnya. Ya kan? Tapi karena berhubung Pertamax ya lagi murah, ya gue isi Pertamax lah. Tepatnya gue pakai isi V-Power sekarang. Harganya lagi murah, cuman 9.600 kan, dibanding cuma beda 2.000 lah, beda 2.000 sama Pertalite. Pertalite 7.600. Nah, selama gue pakai, jujur nih, kalau sama-sama ngisi 45 liter, gue ingat banget sama-sama ngisi 45 liter. Innova gue tuh kalau dalam kota, kondisi normal gue pakai rumah kantor, gue pakai mobil juga jarang ya sebenarnya. Itu gue dapat Innova 265 kilo kurang lebih, isi 45 liter tuh. 42 liter lah kurang lebih ya, range-nya segitu 42 liter sampai 45. Itu gue dapat 265 sampai 275 Innova. Nah kalau ini sedikit-dikitnya gue dapet itu 330 paling dikit, ya kan. Kalau lagi PSBB gini nih, buset, irit banget, sumpah. Gua ngisi full tank 45 liter itu bisa dapet 410 kilo. Ya jauh banget kan dibanding Innova kan. Innova gua kalau lagi jalanan kosong lancar gitu kan, isi 45 liter itu dapat 320 kilo sampai 330. Ya lumayan kan bedanya. Lu bayangin pakai BMW coy. BMW tapi ya bensinnya lebih irit dari mobil Jepang. Ya karena kapasitas juga kali ya, mungkin Innova gua 7 seater, tapi gua juga nyetir kebanyakan sendiri berdua, paling banyak berempat sama anak gua juga umur setahun 2 tahun gitu, berarti nggak seberapa. Ya itu guys, yang pakai sharing pengalaman gua pakai BMW 318i tipe E46. Nah buat kalian kalau yang mau cobain pakai BMW ini, menurut gua masih rekomen banget. Jadi lu nggak kaget dari mobil Jepang beralih ke mobil Eropa gitu kan, lu nggak kaget biaya perawatannya. Belt-beltnya juga murah, belt-beltnya cuman 75.000 kemarin gue ganti belt. Jadi dia ada belt buat di deket water pump 75.000 itu yang pendek, kalau yang panjang 120.000. Terus tensionernya cuma 100 ribuan, murah. Dan lu bisa beli itu di Kemayoran. Kalau gue saran ada beberapa bengkel, tapi yang paling murah sih menurut gue kalau spare part ya, beli spare partnya beli di Berdikari Motor itu di Kemayoran, itu harganya murah. Lo boleh cek beberapa tempat sih itu, gue cek sih oke lah, harganya bagus dan dia punya beberapa grade barang ya kan. Dan enaknya lagi nih guys, nah ini satu lagi nih penting, kenapa gue juga baru tahu setelah gue beli kenapa BMW E46 mesin yang M43 ini dicari orang. Kenapa? Yaitu satu, modelnya keren, dipakainya enak, nyaman, ya kan, like a boss lah pakainya, kayak mobil mewah, ya kan. Ya walaupun ya nggak seenak yang BMW sekarang, ya wajar lah. Tapi tetap menurut gue ini enak banget. Terus spare partnya coy murah. Kenapa murah? Zaman dulu ini spare partnya mahal. Kenapa? Karena belum banyak yang masuk. Nah kalau sekarang ini mobil lagi naik daun lagi. Kenapa? Orang udah tahu spare partnya sekarang banyak banget. Dari yang made in Italy, made in Jerman, sampai yang made in China juga ada nyediain spare part BMW ini. Nah buat kalian kalau yang baru beli pun, saran gua kalau misalnya ganti spare part, cari yang misal contoh titik penting itu dalam arti yang kalau deket-deket area mesin lu beli yang merek Italy, made in Italy atau enggak made in Jerman lah, itu lebih safe. Tapi kalau yang nggak terlalu penting, kayak misalnya contoh nih regulator, lu boleh beli made in China juga boleh, yang Italy juga bagus sih ada, harganya juga murah kok, gitu kan. Yang made in China yang nggak terlalu urgent gitu loh, yang nggak menghambat lu ketika lu mobil ini rusak, komponen itu rusak, lu nggak mengganggu perjalanan lu di jalan.
Nah lu boleh beli yang Cina-Cina. Kayak kemarin nah lucunya nih, gue kemarin ganti mika lampu gue nih. Mika lampu gue kan kemarin udah pada baret-baret ya. Kalau mobil Jepang kan lu mesti beli satu set men. Satu set mika plus batok-batok ya. Kalau ini bisa beli mikanya doang. Harganya berapa? Lu cek sendiri nanti di Lazada, itu harganya cuman 350.000 lah, 320.000. Murah banget. Tinggal lu suruh orang jasa yang bongkar lampu pasangin, kasih ongkos 100.000, paling mahal 150.000. Udah, lampu lu bening lagi, ganteng lagi, ya kan? Jadi menurut gue fun lah pakai ini mobil. Gue seneng lah pakai ini mobil, suka gue. Dipakainya ya nyaman banget lah. Ya itu guys, sharing dari gue mengenai dengan BMW M46. Mudah-mudahan bisa jadi rekomendasi, ya kan, kalau lu mau coba pakai BMW, ya kan, mau nyoba ini gimana sih rasanya pakai BMW M46, ya kan, ya lu bisa pakai ini. Oke guys, itu aja. Sampai nanti di video gue berikutnya. Please like and subscribe, dan kalau bisa share video ini ke teman-teman lo yang baru mau coba pakai mobil BMW, ya kan. Oke guys, thank you. Salam babi botak.